Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi bersama Ibu Indah. Hari ini kita masuk ke dalam tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya di pembelajaran 1. Oke, sekarang coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari gambar ilustrasi tersebut, kamu dapat menentukan ide pokok untuk dijadikan sebuah cerita yang terdiri dari beberapa paragraf. Masih ingatkah kamu apa itu ide pokok? Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok dapat dijumpai pada kalimat utama. Kalimat utama dapat ditemukan di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Sekarang coba perhatikan paragraf berikut ini. Sebelum kamu mencari ide pokok, kamu harus membaca keseluruhan isi teks terlebih dahulu, kemudian menentukan kalimat utamanya. Ayo kita baca teks ini bersama-sama. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi. Dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Nah, setelah kita membaca paragraf ini, kita dapat menentukan kalimat utamanya. Kalimat utama pada teks ini adalah salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Setelah kita menentukan kalimat utamanya, lalu kita bisa menentukan ide pokoknya. Ide pokoknya adalah salah satu warisan karya budaya yang sangat tua adalah gerabah. Sekarang coba perhatikan gambar gerabah berikut ini. Salah satu penghasil gerabah di Indonesia adalah Pulau Madura. Tahukah kamu di mana letak Pulau Madura? Ya, Pulau Madura terdapat di Provinsi Jawa Timur. Tepatnya berseberangan dengan Surabaya, makanya ada yang namanya Jembatan Suramadu atau Surabaya Madura. Nah, gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan, tetapi kualitasnya kurang baik. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah, ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Dengan spesialisasi ini, persaingan dapat dicegah. Gerabah Madura juga memiliki kekhasan lokal yang disebabkan oleh keahlian atau keterampilan pengrajin. Tersedianya bahan, teknik pembuatan, dan teknik pembakaran. Dengan spesialisasi dan ciri khasnya itu, banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama jenis tembikar tertentu.
sendiri adalah memiliki harga yang murah, anti karat, mudah dibersihkan, mengurangi polusi karena menggunakan alat yang ramah lingkungan, dan menyerap tenaga kerja untuk pembuatannya. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatannya yang modern, namun juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama. Seperti dari plastik, karet, besi, dan aluminium. Akibatnya, lambat laun menggeser keberadaan gerabah, para pengrajin juga terancam. Sekarang ayo kita renungkan. Pengrajin gerabah merupakan salah satu profesi yang ada di Indonesia. Para pengrajin tersebut bekerja keras untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Begitu juga dengan orang tuamu. Walaupun memiliki profesi yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Lalu, bagaimanakah caramu untuk membalas kerja keras orang tuamu? Tulis di komen ya. Demikian materi hari ini Ibu sampaikan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.